Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang sukses, husnul khotimah dan surga. Kali ini temanya adalah isi dan lintasan pikiran. Jadi para sahabat, memang di dalam kita pendidikan sukses, husnul khotimah dan surga ini atau SHS, salah satu poin materi yang paling penting itu adalah sholat khusyuk metode 3T. Tumak ninah, tafakur, tadabbur. 3T, tumak ninah, T-nya, tafakur, tadabbur. Nah, ini 3T. Tumak ninah artinya tenang, tafakur artinya paham, tadabbur artinya menghayati atau terhayati atau dihayati. Jadi pada saat sholat kita keadaannya tenang, kita paham yang dibaca dan menghayati makna-makna yang dibaca itu. Nah, metodenya 3T. Nah, dalam pelaksanaannya memang kita tidak serta-merta bisa langsung menerapkan 3T itu. Kenapa? Karena di dalam kenyataannya kita itu baru berlatih atau baru melatih diri melaksanakan sholat itu hanya bacaan sholat dalam bahasa Arab yang dihafal. Nah, kemudian gerakan sholat yang dihafal, yang dilatih, yang dipraktekkan, nah baru 2 itu. Ya baru 2, sehingga kita puluhan tahun kita sholat, itu lidah kita dalam bahasa Arab sudah lancar, gerakan kita sudah lancar, ya karena terus-menerus dilakukan, nah tetapi pikiran kita masih kemana-mana, pikiran kita masih keduniaan. Sehingga tidak ada hubungan antara pikiran dan jiwa kita dengan apa yang dibaca. Ya, yang dibacanya Bismillahirrahmanirrahim, yang dipikirkan nggak tahu apa. Lintasan-lintasan pikiran keduniaan. Yang dibaca Malik Yaumiddin, tapi yang dipikirkan nggak tahu apa. Ngikutin lintasan keduniaan. Jadi tidak ada hubungan antara apa yang dibaca dengan apa yang dipikirkan dan dijiwai. Nah, karena itu di dalam metode 3T ini, kita di dalam sholat khusyuk itu, yang namanya khusyuk itu harus ada 3T-nya. Yaitu lidah membaca bahasa Arabnya, pikirannya kita paham, jiwanya juga terhayati. Nah, ini 3T itu. Nah, untuk lidah dan gerakan itu sudah otomatis karena sudah terlatih. Tetapi untuk pikiran dan jiwa, nah ini masih belum terlatih, bahkan memorinya pun belum ada. Ya, untuk pikiran dan jiwa itu belum terlatih, bahkan memorinya belum ada. Nah, memorinya ini adalah arti-arti dan makna. Pikirannya tuh memahami arti dan maknanya. Nah, sehingga dalam prakteknya artinya kita paham, maknanya kita paham dan terjiwai. Nah, ini para sahabat. Nah, untuk itu karena memorinya belum ada, belum tahu, belum terlatih, sehingga arti dan makna bacaan sholat itu harus dilatih dulu. Diketahui dulu, dipelajari dulu arti dan maknanya ini, kemudian dilatih dulu. Ya, dilatih dulu sehingga dalam pikiran kita itu bisa hidup nantinya pada saat sholat. Jadi pada saat kita bacaan Bismillahirrahmanirrahim, artinya tahu, maknanya tahu, dan kemudian terlatih gitu. Ya, terlatih sehingga nanti pada saat sholat itu pikirannya nggak kemana-mana lagi. Jadi pikirannya itu adalah kepada artinya, kepada maknanya, kepada
memahaminya, menghayati apa yang dibaca itu. Dan itu memang tidak mudah, harus ada memorinya dan harus dilatih. Ya, harus ada memorinya, rekamannya dibuat dulu, dan dilatih dulu. Ya, nah inilah yang disebut dengan tumakninah, tafakur, tadabbur, sehingga nantinya itu waktu saat kita sholat, lidahnya bicara dalam bahasa Arab. Gerakannya sudah sesuai dengan aturan-aturan sholatnya. Pikirannya itu memahami, artinya dimengerti betul. Nah, kemudian pikirannya sudah terlatih, maknanya juga ngerti betul. Nah, kemudian kita menghayati maknanya itu. Dilakukan dengan tenang. Nah, karena itulah dia perlu kita mempelajarinya lebih dalam dan kemudian kita perlu berlatih. Ya, untuk supaya pikiran kita itu bisa sholat juga dengan makna-maknanya. Jiwa kita bisa sholat dengan makna-maknanya. Nah, inilah metode 3T itu. Dan kita lakukan dengan ketenangan. Jadi memang prosesnya itu harus ada teorinya, mengerti, memahami, harus juga menghayati, harus berlatih. Berlatih berulang-ulang sampai memori, makna, dan arti itu hidup dalam sholat. Nah, inilah dia mengapa dia perlu berlatih. Nah, para sahabat, tidak semudah itu memang. Ya, kalau tidak berlatih memang tidak akan bisa itu. Kenapa? Karena di dalam pikiran kita, ya di otak kita ini isinya itu lebih dari 50.000 lintasan pikiran satu hari. Karena isinya itu sejak kita lahir, dari dalam kandungan aja udah banyak memori itu di dalam otak kita. Ya udah tersimpan memori. Ada yang masuk film-film, ada yang masuk dari penglihatan, dari pendengaran, dari makna-makna, dari nilai. Jadi udah penuh, itu ribuan, bahkan sel-sel saraf otak itu yang menampung memori itu sampai lebih dari 50 miliar sel saraf otak itu dipenuhi isinya memori-memori keduniaan. Ya berupa rekaman, berupa nilai-nilai, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, itu sudah penuh tuh. Nah, jadi karena itu dia setiap hari itu ada 50.000 lintasan pikiran. Karena memang itu diisi. Nah, sementara ya yang baru terisi tentang sholat ini hanya bacaan Arab sama gerakan. Jadi dari 50.000 itu lintasan pikiran, dari 50 miliar sel itu baru diisi lintasan pikirannya itu gerakan sholat dan bahasa Arabnya sholat yang udah terlatih itu udah ada isinya itu. Nah, yang lain-lain kan isinya keduniaan. Nah, sedangkan artinya, maknanya itu belum ada sama sekali. Belum ada artinya, bahkan ada juga yang nggak tahu. Kalaupun tahu artinya, ya misalnya Bismillahirrahmanirrahim, artinya dengan nama Allah Maha Pengasih Penyayang. Udah tahu begitu saja. Nah, pada saat sholat dia nggak bisa hidup itu, pikiran masih tetap kemana-mana. Karena makna Bismillahirrahmanirrahim itu hanya diketahui dengan arti yang dangkal, bahkan nggak ngerti betul gitu. Nah, sehingga dia tetap aja pikiran kemana-mana, karena ada 50.000 lintasan pikiran itu di dalam kehidupan kita. Nah, karena itu dia harus mendalami betul, kemudian dilatih, diulang-ulang maknanya itu. Ya, maknanya Bismillah itu apa sih? Kemudian dilatih, diulang-ulang, dilatih, diulang-ulang, dilatih, diulang-ulang. Nanti dia antara lidah kita dengan berlatih arti dan makna itu nyambung. Nah, jadi pikiran kita yang hidup itu pada saat sholat, yaitu lidahnya bacaan makna, gerakannya sesuai aturan, kemudian pikirannya ngerti yang diucapkan, terus juga hidup, kemudian maknanya yang terjiwai, terhayati juga hidup, kemudian dilakukannya dengan ketenangan. Nah, inilah metode 3T itu. Nah, para sahabat, kita lihat slide berikut ini.
Nah, ini kita lihat lintasan, nah, isi dan lintasan pikiran. Isi dan lintasan pikiran. Jadi ini kita lihat gambar otak. Ini otak. Isinya nih macam-macam ini. Ya, sel yang ada nih isinya macam-macam. Ya, nah ini diantaranya nih kita lihat. Ada feeling, ada memory, ada story, ada experience, ada belief, ada thought, ada story, ada macam-macam nih, sensasi, ada habits, kebiasaan, ada observation, ada bermacam-macam nih isinya nih. Di dalam itu penuh. Ya, ada gambar-gambar, ada film-film. Nah, ini ada lagi nih. Ya, pengenalan, ada wajah, ada pola, ada gambar-gambar, ada macam-macam tuh, luar biasa isinya otak. Ya, nih para sahabat, kita saksikan seperti ini otak itu. Ya, penuh ini isinya nih. Ya, nah kita lihat di dalam judul ini isi dan lintasan pikiran. Isi pikiran terdiri dari rekaman-rekaman memori. Ya, rekaman-rekaman memori isi pikiran itu. Ya, yang terbawa saat dalam kandungan. Jadi dalam kandungan itu udah ada memori-memorinya juga, Allah udah isi, Tuhan udah isi itu dengan memori-memori ya dalam kandungan. Ditambah lagi yang masuk melalui penglihatan, pendengaran, perasaan, perabaan, pengalaman, kebiasaan, nilai-nilai, bayangan-bayangan, film-film, kepercayaan, keinsafan, keyakinan, inspirasi, intuisi, dan lain-lain isinya tuh banyak sekali. Dia luar biasa nih, isi otak itu dan lain-lain. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, rekaman memori itu akan hidup. Ya, hidup dan bergerak. Ya, dalam bentuk, dari bentuknya itu lebih dari 50.000 lintasan pikiran keduniaan. Ya, lebih dari 50.000 lintasan pikiran keduniaan. Ya, jadi sebentar lintasan ini, sebentar lintasan ini, sebentar lintasan ini, udah penuh itu. Ada 50.000 itu. Luar biasa itu di dalam otak itu. Nah, sehingga karena itu 50.000 lintasan pikiran bekerja terus. Nah, pada saat sholat, ya pada saat kita sholat, nah itu tuh yang 50.000 lintasan pikiran itu juga kerja itu. Nah, tetapi pada saat sholat udah ada memori tentang bacaan sholat di lidah. Udah hafal Al-Fatihah, hafal bacaan sholat, dia udah otomatis tuh. Ada itu. Gerakannya juga udah otomatis. Itu sudah ada dalam pikiran. Nah, tetapi yang ada dalam pikiran itu yang baru terrealisasikan pada saat sholat itu baru lidah dan gerakan. Itu udah otomatis. Nah, tetapi isi pikiran ini masih keduniaan terus. Keduniaan semua tuh. Sehingga apa yang dibaca, ya dengan pikiran tuh nggak nyambung, nggak sinkron. Ya kenapa? Karena yang dibaca itu nggak ngerti kita. Ya, jadi karena kita nggak paham, nggak ada memori artinya, nggak ada memori maknanya, nggak ada sama sekali. Ya, nah itu akhirnya antara sholat, lidah, gerakan badan dengan pikiran nggak nyambung. Pikiran kemana, gerakan sholat dilakukan, lidah bahasa Arab dilakukan, tapi pikiran kemana-mana tuh jadinya. Karena nggak ada memorinya. Nah ini. Nah bagi yang sudah melaksanakan sholat, nah sholat ya, kita udah sholat, ya rekaman memori bacaan sholat dalam bahasa Arab, di bahasa Arab tuh, dan gerakan salat sudah ada memorinya karena tadinya dibuat dengan dihafal, dengan dilatih sholat bertahun-tahun sehingga sudah otomatis, ya sudah otomatis dalam pikiran kita, sudah otomatis dia. Nah tetapi arti dan maknanya
Ya, arti dan maknanya bacaan sholat belum ada. Belum ada arti dan makna. Artinya apa, makna? Belum ada di dalam pikiran kita. Ya, sehingga ngerti aja nggak ada tuh. Jadi ada pikirannya keduniaan terus. Wah, pikirannya keduniaan terus. Ya, akibatnya pada saat sholat yang melintas. Nah, yang melintas itu semua ada 50.000 lintasan pikiran, itu semuanya keduniaan. Ya, lintasan pikiran keduniaan itu yang sudah ada. Ya, itu yang sudah ada. Ya. Nah, jadi itu terus yang melintas. Nah, karena itu perlu dibuatkan memori. Jadi dilatih lagi, belajar lagi. Artinya apa, maknanya apa. Artinya apa, maknanya apa. Ya, arti dan makna bacaan sholat. Udah tahu kita arti dan makna bacaan sholat, nah apa cukup ngerti doang? Apakah cukup ngerti doang? Ternyata tidak. Dia masih perlu dilatih, diulang, diulang supaya nanti nyambung dengan lidah itu. Ya, dia harus dilatih, diulang. Nah, ini kita adakan berlatihnya itu. Berlatihnya diulang-ulang dalam sasmi. Ya, jadi sasmi itu 1 ayat 1 minggu. Nah, itu harus dilatih, diulang-ulang. Nah, nanti antara lidah, pikiran, dan jiwa, serta gerakan badan, pada saat sholat, itu dia otomatis lagi nantinya tuh. Memang ini perlu waktu. Ya, perlu waktu. Jadi nanti kalau udah tahu artinya, tahu maknanya, dan dilatih terus-menerus, pada saat sholat dia hidup tuh. Ya, jadi gerakannya ada, lidahnya ada, kemudian arti maknanya ada, hidup dia, kemudian dia dilakukan dengan tenang. Maka pada saat sholat pikirannya itu sudah terarah kepada arti dan makna bacaan sholat, dan dia udah otomatis karena dia terlatih. Nah, ini perlu waktu berlatihnya itu, karena memang memori itu sifatnya begitu. Nah, kalau dia sudah terlatih, nah ini akan mengalahkan 50.000 lintasan pikiran lainnya. Jadi pada saat sholat itu yang terlatih itu yang hanya arti makna yang dihayati, maka 50.000 lintasan pikiran yang ada itu dia kalah. Jadi kalah pada saat sholat itu dia nggak akan melintas. Yang melintas arti makna. Karena dia sudah terlatih, apalagi dia sudah otomatis nantinya. Seperti kita gerakan sholat dan bacaan itu sudah otomatis. Tapi nanti setelah itu arti dan makna juga otomatis. Otomatis karena itu dia perlu berlatih. Karena itu pendidikannya teori, berlatih, dan praktek keseharian. Nah, ini para sahabat, inilah yang harus kita lakukan selama hidup kita. Dan nanti di akhir hayat kita, insya Allah kita itu sholatnya sudah sangat khusyuk, arti dan makna sudah terjiwai. Nah, inilah pelajaran di dalam salat khusyuk metode 3T, dan memang kita harus lakukan ini sampai akhir hayat kita, karena kita ingin husnul khotimah dan ingin masuk surga. Nah, karena itu kita memohon kepada Allah Ta'ala. Ya, kita bermohon di dalam doa kita bermohon kepada Allah. Ya Allah, kita mohon diberi kekuatan untuk mendirikan sholat dengan khusyuk dan berakhlak mulia selama hidup kami, selama hidup kita, agar hidup kita itu betul-betul salat yang khusyuk dan akhlak mulia itu menjadi jiwa. Nah, supaya apa? Supaya hidup kita sukses, husnul khotimah, dan masuk surga tanpa hisab dengan ampunan dan rahmat-Mu. Nah, ini yang kita minta kepada Allah, diberi kekuatan. Sehingga kita harus berikhtiar dan berlatih terus agar memori-memori kita ini diisi dengan arti, maknanya, dengan penghayatannya, dengan penjiwaannya, dengan pemahamannya, dengan bahasa lidahnya yang bagus, gerakannya yang bagus, dilakukan dengan salat yang dinikmati dengan ketenangan itu.
Karena memang kita harus mengalahkan yang 50.000 lintasan pikiran itu. Otak kita sudah penuh. Jadi harus berlatih, harus ada memorinya, harus berlatih dan berlatihnya hingga akhir hayat terus menerus. Karena itu sholat wajib dilakukan dengan terus menerus sampai akhir hayat. Demikian para sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.